Bicaralah melalui anakmu, Papi Daniel Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, supaya kami boleh terus bertumbuh mengenal pribadimu dan semakin diubahkan karakter kami makin serupa dengan Engkau. Makasih ya Papa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin Papi, silakan Papi. Oh sebentar, ini masih ngatur Facebook dan Instagramnya. Tadi ada dengar musik, mau ada pujian. Oke, ini baru masuk. Iya. Bentar ya. Udah berapa orang yang gabung? Ini ada berapa ini sekarang? 40. 40 Pak. Sudah 40, puji Tuhan sebentar ya. Itu Pak Andreas itu bukannya itu ya, pemimpin pujian ya? Andreas Siapa ini aku? pemimpin pujian. Nah udah pas itu. Suruh nyanyi satu Bro lagu. Andreas menyanyi satu lagu ya bro. Ya. Soro, Itu. ayo Soro nyanyi. Nih ganti nama. Bro Andreas, Papi yang minta lo bro. Iya. Mana ini? Oh, menghilang dia. Mana? Namanya ada kah? Bentar. Ada. Ya, masih ada. Ada. Bentar, ini hampir selesai. Tunggu ya. Oh, mungkin dia lagi makan. Maaf ya. Bro Andreas lagi makan atau lagi nyuci topengnya dia. Oke. Satu lagi. Baik, shalom Pak Joko. Salam sehat, selamat bergabung. Pak Koli Kanapi, Pak Ahmad Tabrani, shalom Pak Ahmad. Shalom, saya pikir tadi 19.15, ternyata saya lihat lagi, 18.45. Mbak, salam. Pak Ahmad Tabrani itu dari Pesat. Ya, kan salah tiga. Nah, siapa yang main gitar itu? Siapa itu? Andreas. Wah udah pas itu. Ya Andre, ada pujian? Dre nyanyi, Dre. Tapi oke. Ya, Bro Andreas nyanyi. Ayo. Kapela aja, Bro. Oke, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Tetap semangat. Amin. Yakin dan percaya. Tuhan selalu beserta dengan kita. Satu pujian. Bejanamu akan mengiringi kita pada malam hari ini. Kekuatan di jiwaku, Amin. Amin. ketenangan di batinku. Ini yang gua puji-pujian nih. Ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan
kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Amin. Ya Kami ingin Tuhan. Engkau Tuhan. Kita baik pertama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Terima kasih Sarbin mengeluarkan liriknya. Ada dalam hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Kalau gitu mute aja, kita cuma dengerin dia aja, kita nggak suara ya. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Amin. Jadi Terima kami kasih. selalu taat, dan kami selalu tunduk dan dengar-dengaran setiap akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bila Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, kami akan selalu taat dan mau dengar-dengaran bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Papi untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Ya Biarlah Tuhan. Kau buka pikiran kami, hati kami, kuduskan kami Bapa, dan biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya kita berkata, Amin. Amin. Woi, Andreas luar biasa. Penyanyi hebat dari Balikpapan. Puji Tuhan. Ya, ini yang di Facebook. Sudah ada berapa dari Jerman. Ya, Bapak masih di Surabaya, dari Calgary. Ya, puji Tuhan, dari Denpasar, Papua. Kita bersyukur bisa bertemu dalam hadirat Tuhan saat ini untuk kita belajar. Puji Tuhan, istri saya juga gabung di Instagram. Baik. Ketika brosur pelayanan malam ini disebarkan, dari Belanda sudah gabung juga.
woi, ada berapa pertanyaan? Trip to heaven. Nah, salah satu yang tanya itu mengagetkan. Papa pernah ke surga? Nanya. Nah, saudara, ini tema ya yang jadi perbincangan dari bagi banyak orang. Saya akan nyatakan ini dan jangan saudara kaget dulu. Sampai hari ini saya belum menemukan. Maka itu coba kalau ada yang pernah menemukan, oh saya lupa video saya. Beritahukan ya, ada enggak? Maksudnya begini, ternyata saudara, di Alkitab itu saya belum pernah ketemu ada ayat yang mengatakan Tuhan menciptakan neraka. Itu saya belum ketemu sampai hari ini. Tapi kita percaya neraka itu ada. Tapi saya belum pernah ketemu ayatnya yang mengatakan Tuhan ciptakan neraka. Nah, surga itu kerinduan semua orang. Masing-masing bahasa di dunia punya kata surga. Ya. Dan rata-rata agama di dunia kecuali Alkitab. Ya, rata-rata agama di dunia itu menuliskan, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, somewhere in nowhere. Surga itu ada, cuma nggak tahu di sebelah mana, di bagian mana. Saudara, hebatnya Alkitab. Alkitab pun tidak pernah menunjukkan ayat yang mengatakan bahwa surga itu ada di satu tempat. Tidak. Ada gereja yang punya doktrin, ya, tapi sudah diubah. Sampai gereja itu mengubah lagu, belakang langit biru ada mahkotaku. Itu diambil dari Wahyu pasal 21. Tapi itu pun tidak tepat. Sebab langit yang biru itu tidak ada batasnya. Begitu jauhnya sampai kelihatan itu biru. Nah, jadi surga pun Alkitab tidak menunjukkan. Ini ada yang komen di Zoom, tapi ada loh pendeta yang suka naik turun naik surga. Ya udahlah, itu urusannya masing-masing. Saudara, tapi Tuhan Yesus mengajarkan tentang surga itu bukan di suatu tempat. Bukan di sebuah lokasi, letak geografis. Bukan. Lalu apa itu? Nah, saya baca dulu beberapa ayat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang surga. Matius pasal yang ke-13 ayat 44. Matius 13 ayat yang ke-44. Maka sindik ya. Udah, Matius 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu. Nah, mulai hari ini kalau saudara membaca di 4 Injil, lalu Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga. Nah, itu yang Tuhan Yesus maksud surga dengan sesungguhnya. Jadi bukan sebuah tempat, tidak. Nah, ini salah satu dari begitu banyak Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Saya ulangi, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi kalau tema hari ini trip to heaven, trip ke surga, maka kita bukan siap-siap bawa barang ini, bawa barang itu, terus kita berangkat. Tidak. Jadi trip to heaven, ya ini. Kita mencari ladang, sebidang tanah.
Dan orang yang menemukan itu pertama kali adalah Tuhan Yesus. Ladang itu adalah manusia. Loh, kenapa saya berani berkata ladang itu manusia? Karena kita ini kan dibuat dari tanah. Nah, ini ladang itu. Saya baca terjemahan yang lain, BIS. Apabila Tuhan memerintah, nah ini surga. Jadi surga itu bicara tentang pemerintahan. Maka itu dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu minta aku ajar berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kalau kita lihat doa Bapa kami, trip to heaven, justru bukan kita pergi ke sana, tetapi yang sana itu kita bawa ke sini. Jadi nggak ada kalau begitu trip to heaven. Bahkan dalam kitab Wahyu, dalam 1 Tesalonika 4, kedatangan Tuhan Yesus, ada orang bicara tentang pengangkatan. Padahal kitab Wahyu berapa kali menulis, surganya itu akan pindah ke bumi. Kerajaan damai 1000 tahun. Nah, maaf ini ya, jangan jadi perdebatan. Cuma ini pemikiran. Nah, kalau surganya aja akan pindah ke bumi, lah ngapain lu ke sana? Maaf ya kalimat ini, dianya akan ke sini. Nah, istilahnya kan kita selipan di tengah jalan nanti itu. Kita ke sana, dianya ke sini. Nah, jadi pemerintahan Tuhan, itulah kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Saya baca lagi BIS, Matius 13, ayat 44. Apabila Tuhan memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Ini trip to heaven. Kita membuat sebuah keadaan dalam pemerintahan Tuhan itu. Puji Tuhan untuk kasihnya yang luar biasa. Apa? Ada harta yang terpendam di dalam tanah. Lalu ditemukan oleh seseorang. Dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Kemudian karena gembiranya, orang itu pergi menjual seluruh miliknya. Lalu kembali dan membeli tanah itu. TSI-nya. Kerajaan Tuhan bisa dibandingkan dengan harta yang sangat mahal. Yang sangat mahal harganya. Yang sudah lama disembunyikan orang di dalam sebuah ladang. Dan sudah dilupakan. Pada suatu hari, seorang lain menemukan harta itu. Dengan sangat gembira. Menguburkannya lagi. Lalu pergi menjual semua yang dimilikinya. Sehingga dia bisa membeli ladang itu. Saudara, saya lupa tahun berapa. Tapi kira-kira tahun 70-an. Akhir. Atau awal 80-an. Saya nggak ingat yang pewahyuan ini. Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Nah, dalam pengertian yang luar biasa. Saudara, inilah salah satu ayat. Kalau saya nggak berkata ayat yang pertama. Yang memotivasi saya menyekolahkan orang sampai hari ini. Ayat ini. Nah, jadi surga itu bukan kita pergi ke sana. Tapi surganya akan turun ke bumi. Lewat kita masing-masing. Luar biasa ini. Nah, kalau saudara belum baca, coba cari di Instagram. Ya. Atau berapa sosial media, WhatsApp khususnya. Ada yang upload anak saya itu. Kemarin, ya, saya mendapat berita dengan foto. Salah seorang anak yang Tuhan berikan kepada saya. Tanggal 16 Desember 2017. Waktu itu kami bertiga dengan 2 anak saya. Satu dari Jakarta, satu dari New York. Kami ada pelayanan. Ke Sangir tujuan utamanya. Nah, lewat Makassar dulu, terus ke Manado,
baru ke Sangirta Laut. Nah, saya ada kesempatan, saya pingin gunting rambut. Akhirnya anak saya di Makassar menunjukkan gunting di situ saja. Oh ya udah, maka saya masuk. Ternyata ada kafenya juga. Tukang cukurnya itu barbershop istilah sekarang. Nah, ketika saya lagi dipegang kepala saya oleh salah seorang barbernya, saya nggak kenal. Saya tanya, namamu siapa? Ternyata namanya Arif. Tapi yang lebih hebat lagi, Roh Kudus itu bicara kepada saya tentang Arif ini ada 3. 1, dia kecewa dengan bapaknya. 2, dia itu pengen kuliah. Tapi nggak mungkin. Nah, yang ketiga itu lebih saya kaget. Ternyata hari itu tuh hari ulang tahun dia. Jelas Roh Kudus beritahu. Nah, sambil dia pegang kepala saya tuh ngomong. Karena itu kebiasaan saya untuk saya cerita. Rif, hari ini kamu ulang tahun ya? Dia tuh kaget. Dia pikir, saya tahu ulang tahun di hari ini itu dari siapa? Saya cuma tanya. Dan ternyata betul hari itu hari ulang tahunnya. Oh ya. Aduh, saudara, dia kaget betul. Terus yang kedua. Saya tanya, ada apa dengan ayahmu? Dia kaget lagi. Akhirnya dia cerita. Dia kecewa dengan bapaknya. Oke. Yang ketiga. Kamu pengen kuliah ya? Waduh, dia panik, saudara. Kenapa? Saya bisa tahu. Itulah hebatnya kerajaan surga itu. Membuat hidup seseorang sebidang tanah. Ya, terjemahan TSI itu bagus sekali. Yang lama dilupakan. Saudara, Arif sambil nyukur saya, dia itu bingung. Bapak ini siapa? Saudara, akhirnya kemarin dia lulus ahli media keperawatan. Jadi dia sambil nyukur saya tanya, jadi kamu tuh pengen kuliah apa? Pengen kuliah perawat. Saya pengen jadi perawat. Akhirnya dia manggil saya Papa. Saya pengen jadi perawat, Pak. Saya pengen nolong banyak orang. Wih, luar biasa. Saudara, kemarin dia lulus S1 keperawatan. Dia orang Garut, orang Sunda. Ya, dari Garut. Nah, akhirnya tahun depannya 2018 dia keluar dari cukur itu dan dia kuliah. Nah, kalau saya ke Bandung berapa kali dia ikut saya kebaktian, dia dengar firman Tuhan. Saya nggak mempengaruhi dia untuk pindah Kristen, tidak. Agama itu nggak penting. Yang penting jumpa Yesus. Ini ada komen anak saya ini. Berapa orang yang papi sudah bikin bingung selama ini? Luar biasa. Roh Kudus, saya nggak ngitung sudah berapa. Nah, kalau kata bingung ini berarti ya itulah surga. Ternyata di dalam diri setiap orang sebidang tanah itu ada harta yang luar biasa. Ya. Oh ini, Aan nayangkan ya. Coba saya tungguan ya. Papa akan tunjukkan yang di Facebook dengan di Instagram. Bentar, ini orangnya Arif. Itu kemarin, foto kemarin, saudara. Ya, saya coba lihat dulu Facebook, sabar dulu. Ini orangnya. Jadi Arif Rahman. AMD.cap. AMD itu ahli media keperawatan. Nah, An bisa tunjukkan tulisannya enggak? Dia nulis itu, An. Ya, sebentar saya harus maaf itu dia. Oh ya ini ya, Pak, alhamdulillah Arif sudah beres sidang. Terima kasih banyak Pak. Berkat Papa Arif bisa sampai sejauh ini. Papa sehat-sehat di sana, panjang umur ya Pak. Nah itu tulisan dia. An coba besarkan lagi An. Tadi Papa belum menunjukkan yang di An, fotonya ini bisa di zoom. Apa yang di Facebook dan Instagram bisa melihat. Nah dia Muslim. Saya nggak mempengaruhi dia. Nah saya nggak tahu anak saya Yan Riyadi
Ada enggak? Pernah satu kali waktu kami ke Bandung, nah saya ajak anak saya ini ikut kebaktian, dan dia nginep di hotel, pas bersama dengan anak saya satu yang penyanyi. Ternyata Arif juga suka nyanyi. Ya, video gabung kamu hebat. Udah ya, kita lanjut sekarang. Oke, sebentar. Coba tayangkan yang TSI tadi, Yang TSI terjemahnya. Ada kata yang bagus dari TSI ya. Terjemahan TSI-nya. Matius 13 ayat 44. Kerajaan Tuhan bisa dibandingkan dengan harta yang sangat mahal harganya. Yang sudah lama disembunyikan orang di dalam sebuah ladang dan sudah dilupakan. Pada suatu hari seorang lain menemukan harta itu dengan sangat bergembira menguburkannya lagi. Lalu pergi menjual semua yang dimilikinya sehingga dia bisa membeli ladang itu. Saudara, inilah kerajaan sorga. Nah, masuk semester 2. Arif ini bilang gini, Pak, ternyata saya ini perlu alat-alat. Tensi darah, stetoskop, ya. Terus apalagi saya lupa. Bisa nggak Papa belikan? Ya harus Papa belikan. Karena itu tugasmu. Saudara, akhirnya saya beli. Ya, berapa alat itu. Saudara, berapa hari kemudian dia kirim foto ke saya. Saya menangis. Apa yang dia kirim? Dia bilang gini, Pak, setelah tetangga-tetangga saya tahu bahwa saya punya alat-alat ini, Pak, mereka datang untuk minta periksa saya. Saya bilang, kok berani kamu? Ya, mau bagaimana? Ya, saudara, wah di situ saya senang sekali. Dia bisa jadi berkat buat tetangga-tetangganya. Apalagi sekarang, kalau dia sudah resmi, nah dia tinggal tunggu wisudanya nanti ini. Nah, kalau ada di antara saudara ingin minta nomor teleponnya, saya akan kasih. Ya, beri semangat dia untuk dia maju. Jadi di dalam hidup Arif itu ada harta terpendam. Harta terpendamnya adalah hati yang melayani untuk kesehatan orang. Nah, kenapa, Pak? Video yang mana? Oh, maaf. Ya, makasih, Wik, saya lupa. Oke, mati lagi. Nah, saya akan uraikan tentang kerajaan surga dari Matius 13 ayat 44 ini, saudara. Ini sungguh luar biasa. Ternyata di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan tanpa investasi kerajaan surga di dalam sebidang tanah itu. Ingat loh, kita ini dari tanah. Ya, orang lahir cacat pun. Perhatikan, orang lahir cacat pun tetap ada skill, ada keahlian yang Tuhan tanamkan di hidup orang itu. Maka itu kalau kita lihat video-video orang cacat, jangan cuma lihat agamanya, jahat kita. Ya, video-video orang cacat. Siapa masih ingat berapa bulan yang lalu viral? Ada seorang gadis cacat, ya, nggak punya tangan. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dari Thailand. Nah, waktu bayi ini lahir, orang tuanya buang dia karena dia cacat. Nggak punya kaki, nggak punya kaki. Nah, dibuangnya untung masih baik. Ditaruh di depan satu vihara di Thailand. Akhirnya pagi-pagi salah seorang biksu menemukan bayi malang ini. Nah, bagi kepercayaan orang Buddha, ketika bayi ini diangkat dari kardus di depan vihara, bayi ini senyum. Nah, pelajaran Buddha, kalau ada orang senyum kepada kamu, jangan kau tolak. Dia itu mewakili kebaikan. Nah, karena vihara tidak boleh merawat anak, nggak tahu bagaimana ceritanya, ada agen, akhirnya anak cacat ini diadopsi oleh orang Amerika. Dibawalah ke Amerika. Nah, waktu video itu viral berapa bulan yang lalu, itu yang saya nggak percaya. Ternyata anak perempuan ini
jadi model. Model pakaian, model apa saja. Cacat loh. Nah ditunjukkan di situ dia bisa main olahraga skateboard yang hebat sekali. Maka dalam wawancara itu gadis ini berkata, aku berterima kasih loh pada orang tuaku walaupun aku dibuang. Loh, bayangkan dibuang kok bilang terima kasih. Karena dia bilang aku ketemu papa mamaku yang luar biasa. Ingat, TikTok saya yang pertama masih ingat siapa itu orang tua? Itu anak saya itu, Jeremy Rakes yang memilih tema itu. Siapa itu orang tua? Enggak harus orang tua kandung. Saudara, inilah surga. Jadi jangan coba-coba mengadakan perjalanan ke surga. Oh, surganya akan datang ke sini. Dan Tuhan akan memakai kita untuk menciptakan surga-surga di mana saja kita pergi. Yaitu sebidang tanah yang kita temui sepanjang hidup kita. Betul, Tuhan, firman Tuhan itu untuk semua orang. Sangat jahat kalau gereja memojokkan bahwa firman Tuhan hanya untuk orang Yahudi dan orang Kristen. Salah. Oh ya, terima kasih. Ini dia. Model dari orang cacat. Ini sapaan ya, nayang-nayangkan. Oh ya, saya tunjukkan dulu. Oh, ya. Cobaan ini papa mau ngeliatkan yang di Facebook dan Instagram supaya bisa tahu. Gambar tadi itu dia. Sebentar saya besarkan. Itu ya. Nah, lihat itu. Wih, ternyata dia terkenal sekarang di Thailand. Ya. Puji Tuhan. Ada namanya ya. Dicampakkan orang tua karena cacat. Gadis ini oke ya, nanti cari sendiri. Ada namanya enggak? Oh, itu dia. Oke, bisa cari ya. Terima kasih Tuhan. Nah, jadi surga itu jangan cuma dikatakan milik orang Kristen. Picik sekali pandangan kita. Semua orang ingin menemukan surga dalam hidupnya. Nah, saudara dan saya ini yang harus menjadikan setiap sebidang tanah itu di dalamnya ada harta terpendam. Saya ulangi lagi. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dapat pewahyuan Matius 13 ayat 44. Maka itu saya nggak akan berhenti untuk menyekolahkan orang. Jadi saya ulangi lagi. Di dalam setiap bayi yang dikandung, walaupun karena orang tua baik-baik menikah betul, karena cacat, maaf, karena perkosaan, karena free sex, ingat mulai hari ini, semua bayi itu ada nilai yang luar biasa. Tuhan investasikan harta karun yang terpendam itu, saudara. Saudara dan saya harus membeli ladang itu, dalam tanda kutip kata membeli. Bukan ladangnya yang kita mau beli, tapi harta yang di dalam itu yang harus kita ambil, keluarkan. Oke. Supaya setiap kita tahu bahwa hebat sekali Tuhan kita yang luar biasa itu. Oke, ada yang ingin ketemu. Kalau ke Bali siap nanti ya. Saudara perhatikan. Orang yang beli tanah, ya maaf ini ya, orang yang mencari lokasi, properti, itu pasti ada 3 kriteria. Ya, orang yang mencari properti pasti ada 3 kriteria. 1, letak dan ukuran tanah, itu nomor 1. Strategis atau tidak, ukurannya lurus atau miring-miring atau bentuk trapesium atau apa, itu orang pasti mikir. Nomor 2, harganya. Itu pasti. Nomor 3, orang mikir kegunaannya. Betul? Nah, saudara, waktu Tuhan memberi saya hikmat pengertian tentang Matius 13:44. Kalau saya menemukan sebidang tanah ladang itu, ternyata 3 kriteria itu saya tidak perlu pakai.
Maaf ya, maaf. Ini ada beberapa anak-anak saya yang ikut untuk belajar via Instagram, Facebook, Zoom. Ya, maaf ya. Jangan tersinggung. Tadi setengah jam sebelum mulai, saudara, saya dapat foto dari Nabire, dari salah seorang anak saya. Dia kirim foto, ada seorang lagi ngerjain sesuatu. Terus di bawah foto itu ditulis begini, ternyata anak ini bisa segala hal. Siapa anak ini? Saya dapatkan dia, saudara, dari hidup yang hancur di Kalimantan Barat. Hancur sudah. Masuk penjara, enggak tahu berapa kali. Rehabilitasi, enggak tahu berapa kali. Hancur betul. Akhirnya semua keluarganya yang kenal dia menolak dia. Nah, enggak tahu bagaimana suatu hari, saya enggak tahu ini anak saya Renaldo Ginting ada di sini. Dia telepon saya, Pap, ini ada anak ini mau bagaimana ini anak baiknya. Ya udah, saudara, akhirnya saya tolong dia. Untuk ya udah kamu ke Nabire saja. Maaf ya. Ya ampun saudara, tiket saya sudah beli. Waktu itu masih mahal-mahalnya tiket, hampir 8 juta. Karena dari Pontianak mesti ke Jakarta. Jakarta terus ke Makassar. Makassar terus ke Biak. Saya nggak mau dia naik kapal. Waduh, bisa gawat ini kalau naik kapal. Saudara tahu, 2 jam sebelum dia harus lapor, saya telepon dia. Teleponnya dimatikan. Waduh, saya telepon Naldo juga. Nggak bisa dihubungi. Akhirnya dia memang sengaja nggak mau pergi. Waduh, bagaimana itu nggak jengkel hati saya. Tapi kembali Tuhan ingatkan, itulah ladang yang kamu harus beli. Nah, saudara, hilang lagi, saya nggak tahu kemana lagi. Nah, dapat lagi laporan, ketangkap polisi lagi. Nah, ini maaf dalam tanda kutip ini saya bilang, kurang ajarnya anak ini. Di kantor polisi ditanya, siapa orang tuamu? Nomor telepon saya dikasih. Ya saya ditelepon polisinya dong. Ya ampun, ini orang, saya mau enaknya mau diapain ini anak. Ya udah, saya bilang tahan dulu lah Pak, sudah biarin. Kalau nggak salah waktu itu dia curi kamera tetangganya. Aduh, sudahlah. Oke. Akhirnya saya lupa kapan, belum lama, belum setahun, masih selama pandemik ini. Dia nyerah lagi. Saya bilang betul ya. Kamu jangan main-main lagi kamu ya. Akhirnya dia berangkat ke Nabire. Ada satu keluarga yang mau menerima dan dipekerjakan di tempat itu. Lah tadi ini dia kirim fotonya. Saya bilang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Oh, nasib apa ini? Bukan nasib. Anak itu, aduh sayang. Fotonya ada di apa yang saya pakai ini untuk Instagram. Berubah sekarang anak ini. Ternyata keahliannya banyak. Puji Tuhan. Bersyukur untuk itu. Nah ini contohnya. Jadi kalau saudara dan saya mau trip to heaven. Jangan siap-siap bawa koper pergi, enggak. Hari ini cari ladang-ladang yang bengkok-bengkok. Ladang-ladang yang miring-miring itu. Yang ukurannya enggak karuan. Jangan lihat ukurannya, jangan lihat letak strategisnya. Tapi ingat di dalam setiap kehidupan ada harta yang terpendam. Kita beli tanahnya karena kita ingin mengeluarkan harta karun itu. Dan kalau harta karun itu dibongkar, akan berdampak besar untuk orang-orang yang di sekitarnya. Ya, AA nulis berarti harta yang papi temukan di Nabire bukan ladangnya, tapi orangnya. Oke ya. Wih, ini dia. Siap ya? Dan memang berat. Oke. Ayo kita cari berapa harga tanah itu. Kembali ke Matius 13. Nah ini. Di Alkitab tidak dituliskan berapa harga tanah itu, tidak. Tapi ada kalimat ini.
Saya baca yang terjemahan baru. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Yang BIS. Ya. Orang itu pergi menjual seluruh miliknya. Lalu kembali dan membeli tanah itu. TSI. Dengan sangat bergembira. Menguburkannya lagi. Lalu pergi menjual semua yang dimilikinya. Sehingga dia bisa membeli ladang itu. Trip to heaven. Ternyata ada biayanya. Saudara, berapa besar biayanya? Saya nggak pernah ngerti, walaupun pewahyuannya jelas, bahwa surga itu adalah kalau kita bisa menemukan sebuah ladang yang sudah hancur, sudah tertinggal, sudah lama nggak digarap, pokoknya nggak laku lah. Tapi di dalamnya ada harta karun. Saya tahu itu dan saya sudah melakukan. Ya, bertahun-tahun kemudian baru saya dapat sebuah kisah. Dan di situ saya baru mengerti berapa harga ladang itu. Dengarkan. Satu hari ada seorang yang sangat tergila-gila dengan batu. Batu-batu yang mahal ya, bukan sekedar batu. Waduh, ada yang ganti judul. Kalau gitu judulnya diganti dong. Trip to Trouble Zone. Ya, wah luar biasa itu. Oke. Nah, dia dapat berita bahwa di satu kota di India ada orang yang menemukan sebuah batu. Dan itu dikirim fotonya. Karena orang ini memang ahli batu. Dia berangkat. Ini batu yang gak ada duanya di dunia. Berangkatlah orang ini, ngomong aja dari Indonesia, sampai ke kota itu di India. Berundinglah dia. Dan dua orang ini memang ngerti batu. Terus tanya, jadi berapa kamu jual batu ini? Orangnya tanya, kamu punya berapa uangmu, kekayaanmu berapa? Wah, tersinggung saudara. Dikira orang ini merendahkan, penjual batu itu merendahkan. Dia enggak, aku tidak merendahkan. Batu ini hanya orang yang mau menyerahkan semua miliknya yang bisa membelinya. Maksudmu? Aku punya pabrik loh. Oh, nah jual pabrikmu itu untuk dapat batu ini. Ya nggak mungkin. Aku punya 3 anak. Dan masing-masing anak juga punya pabrik. Dan aku sudah siapkan. Kalau aku meninggal, anakku ini yang akan ambil perusahaan ini. Oh ya? Jadi kamu punya anak, anakmu punya pabrik. Jual semuanya itu. Marah nih orang. Kamu itu ngomong apa loh? Saya kan yang punya batu ini. Saya punya hak untuk menentukan berapa harganya. Lalu terus istriku bagaimana? Oh, kamu punya istri. Jual juga istrimu itu. Woi, dikejar terus saudara. Walaupun saya tidak menceritakan akhir dari kisah itu. Pasti saudara bisa menjawab. Pertanyaannya, akhirnya orang ini bisa beli nggak? Ayo jawab. Akhirnya orang ini bisa beli nggak? Ayo mana yang jawab? Saya tunggu. Ada yang bisa beli? Ayo tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook. Saya ingin saudara menjawab. Ada yang bisa beli enggak? Betul, enggak bisa. Enggak bisa. Betul, makasih Pak Pendeta Agus dari Samarinda. Enggak bisa. Aduh. Pokoknya semua yang kamu miliki jual. Makasih dari Calgary bilang enggak bisa. Dari Surabaya enggak bisa. Kenapa? Bukan cuma orang pelit, tidak. Terus dianya mau tinggal di mana? Kalau semuanya dia jual. Terima kasih. Oh, banyak berkata enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Ini ada yang jawab bisa lagi. Enggak mungkin. Orang itu akhirnya pulang dengan kecewa karena dia enggak bisa beli batu itu. Terima kasih Tuhan. Maka itu saudara.
Orang yang pertama menemukan sebidang tanah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Betul, tidak bisa. Adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia pulang, dia jual semua miliknya. Hanya untuk membeli kita. Hanya untuk membeli kita. Maka itu hidup ini tak ternilai, saudara. Tak ternilai. Luar biasa Tuhan kita. Ada yang tanya, kalau kita dipertemukan dengan hamba Tuhan yang miring-miring, apakah itu termasuk ladang? Atau yang termasuk ladang hanya orang-orang yang belum mengenal kebenaran? Pertanyaan bagus. Maaf. Ada hamba-hamba Tuhan juga yang hidupnya masih miring-miring. Maafkan saya. Kita perlu tolong dia juga untuk menemukan kebenaran itu. Oke, pokoknya ladang. Ada kehidupan yang kita harus miliki. Ya, karena Tuhan menyelamatkan semua kita tanpa dia membeda-bedakan agama, budaya, suku, warna kulit, semuanya tidak. Nah, itulah surga. Satu kali saya baca buku Warisan Abadi. Salah satu pasal yang dibahas adalah, kalau Anda ingin melihat sebuah kekayaan, ingin melihat sebuah kemegahan, ingin melihat kemewahan yang luar biasa, jangan ke istana-istana raja, jangan ke bank-bank terkenal. Orangnya berkata, pergilah ke kuburan. Loh, kan kaget. Ngapain pergi ke kuburan? Untuk melihat kekayaan, melihat semuanya itu. Ternyata ini jawabannya. Di kuburan itu terkubur. Ya, terkubur ke harta-harta yang terpendam itu. Ngerti nggak maksud ini? Jadi setelah saya mengerti Matius 13 ayat 44, lalu dapat pernyataan bahwa kalau ingin lihat kemewahan, lihat kejayaan, lihat kehebatan, ke kuburan. Baca yang mati, siapa yang dikubur di situ? Orang-orang jenius, orang-orang hebat. Berarti yang dikubur juga kejeniusan orang itu. Coba kalau dia masih hidup dan dia gunakan harta terpendamnya untuk berguna buat sesama manusia, untuk berguna buat dunia ini. Itulah surga, kata Tuhan Yesus. Dan itu betul. Beberapa anak-anak saya tahu, saya itu mengidolakan Steve Jobs. Salah satunya ya. Itu orang hebat sekali. Nah, saya punya biografinya Steve Jobs. Widih, ini orang hebat yang menciptakan apa itu perusahaan Apple komputer itu ya. Orang hebat. Tapi latar belakangnya menyedihkan. Mamanya itu mahasiswi. Baru semester 4 atau 5 saya lupa. Menjalin hubungan dengan orang keturunan Arab. Maka itu Steve Jobs ada, saya lupa bangsa apa-apanya, Syria atau apa. Hamil. Nah, opa-omanya Steve Jobs dari pihak mama nggak suka. Suruh gugurkan. Karena dari bapaknya itu Muslim. Ini keluarga Kristen yang fanatik. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Lalu ada satu keluarga namanya Thomas Jobs. Nah, nama Jobnya diambil dari orang tua angkat. Mendengar itu. Lalu ibunya Steve Jobs itu dirawat. Ya, drop out dari university, betul. Sampai melahirkan. Lalu bayinya diadopsi pakai nama Jobs. Diberi nama Steve. Tapi kira-kira umur 8 atau pokoknya sebelum 10 tahun. Orang tua angkat ini cerai. Tidak ada yang mau ngurus. Akhirnya Steve Jobs lontang-lantung. Nah, suatu hari dalam keadaan
dia lapar juga di kota itu, saya lupa di mana. Dia melihat ada sekelompok orang dari agama Hindu, Hare Krishna. Nah, Steve Jobs ini melihat kehidupan kelompok Hare Krishna. Ringkas cerita, Steve Jobs diajak gabung ke kelompok itu dan ternyata Steve Jobs diterima, menemukan a home, rumah. Maka itu sampai dia meninggal, dia beragama Hindu gara-gara itu. Nah, siapa nyangka, maaf, anak hasil perjinan, maaf ya saya berkata ini, supaya saudara tahu. Walaupun itu anak hasil perkosaan, hasil perjinan, hasil yang gak benar pun. Kalau dia manusia, catat, di sebidang tanah itu ada harta yang terpendam. Kita harus beli untuk menyelamatkan. Ternyata Steve Jobs ini orang hebat. Siapa nyangka, maaf, anak hasil free sex. Ternyata Tuhan memberikan harta karun yang luar biasa. Nah betul, ini saudara dari Munich, München. Sayang ya, bukan gereja yang menampung Steve Jobs. Betul Yuli, dengar itu sedih juga. Maka itu ketika Steve Jobs meninggal, itu berapa anak saya yang tahu saya pernah mengkhotbahkan ini. Aduh, yang dikubur bersama jenazahnya Steve Jobs adalah harta karun itu. Gini aja, coba kita mikir kembali. Seandainya dia masih hidup sampai hari ini. Ya, seandainya. Kalau nggak salah Steve Jobs meninggal 2015 kalau nggak salah. Kalau dia masih hidup sampai hari ini, saya nggak bisa bayangkan. Dunia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan apa di dalam komputer atau handphone atau apa saja. Ngerti nggak maksud saya saudara? Dunia akan dapat apa kalau Steve Jobs masih hidup? Nah itulah harta karun. Jadi mulai hari ini saudara, kalau kita bicara surga, jangan bicara tentang agama. 2011, terima kasih. 5 Oktober 2011. Ini anak saya dari Jerman mengirimkan itu. 5 Oktober 2011 dia meninggal. Saudara, maka itu jangan sia-siakan hidup ini. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Semiskin-miskinnya orang miskin, secacat-cacatnya orang cacat. Maaf. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, di dalam hidupnya ada harta yang terpendam. Di Zoom ada yang mengakui, bertobat, aduh ampuni kami Tuhan. Yang suka bilang anak orang, bocah. Bocah itu bahasa Hokkien, gak ada guna lu. Ayo kita bertobat. Sungguh. Maka itu bagi beberapa saudara yang menanyakan, kenapa saya punya model pelayanan seperti ini? Suka ngambilin anak-anak yang terbuang. Ya karena saya ingin ada surga di bumi ini. Itu yang luar biasa. Maka itu teman-teman saya pendeta, mereka punya istilah. Kalau orang-orang lain koleksinya barang antik, koin kuno dan macam-macam. Ada mbak tuan koleksinya motor gede, mobil mewah. Nah teman-teman saya berkata, kalau Koden ini koleksinya orang rusak. Dan itu betul. Makin saya dengar ada orang rusak sekalipun, serusak apa. Saya pengen, Gurga, ternyata kamu ada di Instagram. Papa tadi baru ngomongin kamu. Ini ternyata anak saya ngomongin dari Kalimantan Barat ada di Instagram saya. Nggak apa-apa ya Gurga ya. Papa sayang kamu kok. Oke. Oh, suara siapa itu? Jadi saudara, nggak ada anak lahir yang tanpa harta karun di hidupnya. Ayo mulai hari ini kita semuanya melihat dengan kacamata Tuhan ini. Maka itu maafkan saya.
Saya nggak ngitung. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Yang tidak pernah menghalangi saya untuk nyekolahkan banyak orang. Untuk ambil orang-orang rusak itu. Bersyukur. Tuhan beri istri yang luar biasa. Saya nggak ngitung. Sampai yang terakhir. Arif ini lulus. Berapa banyak uang yang saya keluarkan. Maka itu harga tanah itu tidak ada angkanya. Pokoknya semua yang kita miliki. Itu yang saya jual untuk beli ladang itu. Ya Miss, kamu masih di Jogja ya? Ya, Tuhan menghibur kalian. Ini salah satu guru kami di Nabire. 2 hari lalu adik kandungnya meninggal di Jogja. Ya, dia gabung di Facebook. Jadi mulai hari ini saudara, kita harus menggenapi firman Tuhan ini. Maka kesimpulannya, ya jangan tersinggung dulu. Jadi orang yang mau mengadakan trip to heaven, itu nggak akan bisa menghadirkan surga. Jangan tersinggung. Kalau orang itu pelit, nggak mungkin. Jadi dengan kata lain, orang pelit trip to hell saja. Maaf, jangan marah. Hei, ada yang tertawa habis pelit. Maaf ya. Ada yang komen, setiap kita merupakan gambar dari Tuhan yang mulia dan berharga, betul. Maka itu ayo kita buat sesuatu supaya surga itu nyata. Di hidup ini, bukan nanti setelah kita mati ke surga, tidak. Sekarang ini surga bisa kita adakan. Ini luar biasa. Aduh, saya bisa cerita banyak tentang orang-orang yang Tuhan selamatkan hidupnya. Sony, terima kasih, ini anak saya dari Tarakan. Salam ya buat istrimu, papa belum sempat lihat cucumu itu. Ya, lama itu nggak ketemu kamu Sony. Ya. Siap ya saudara, kita menyatakan surga di bumi ini. Oh, Tuhan akan pakai luar biasa. Ada satu kisah yang menarik. Kita buka Hakim-Hakim pasal 11. Ya. Ini ada yang komen, hidup berarti bagi orang banyak. Betul nak, setuju sekali. Oke ya. Hakim-Hakim pasal 11 mulai ayat yang pertama. Ada kisah yang unik. Dan inilah penggenapan dari Matius 13 ayat 44 itu. Ya. Hakim-Hakim pasal 11. Bentar saya betulin Instagram saya ini. Adapun Yefta. Nah, Yefta ini hakim. Ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Woi, hebat. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Maka itu saudara, dengan firman ini, saya tidak pernah membeda-bedakan anak. Jadi maaf, ada beberapa anak yang Tuhan serahkan kepada kami. Maaf ya, itu anak hasil perkosaan, anak hasil perjinan, anak hasil hubungan gelap. Ada. Wih, terima kasih Tuhan. Mereka itu berharga. Buatkan surga untuk orang-orang seperti itu. Jadi trip to heaven itu enggak cuma untuk diri kita loh. Enggak. Ajak orang lain untuk bisa menemukan surga. Ini Yefta. Maaf. Anak dari perempuan sundal. Jelas sekali Alkitab menulis. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini jadi anak saya, anak saya. Yefta anak dari perempuan lain. Maka mereka mengusir Yefta. Ya wajar.
Yefta bukan anak kandung, apalagi dari perempuan sundal, maaf. Berkata kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Aduh, kasihan sekali. Oh, ini yang luar biasa. Terima kasih ada seorang gembala dari Makassar memberi komen, amin, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Betul. Apa yang terjadi dengan Yefta? Betul, ada komen lagi di Facebook. Lah Yesus sendiri kan keturunan dari seorang pelacur. Ya betul, bahkan ada dua loh, maaf. Perempuan yang gak baik yang ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Itulah hebatnya Bapa kita di surga. Kita gak boleh beda-bedakan orang. Nah, karena Yefta tertolak dari keluarga ayahnya, maka larilah Yefta. Perhatikan ayat itu. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu. Dan diam di tanah Tob. Ya, nggak tahu di mana itu sekarang. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Coba baca beberapa terjemahan tentang ayat 3 ini. Bagaimana hidup Yefta yang hancur karena tertolak itu. Ayat Yefta melarikan diri dari saudara-saudaranya dan tinggal di tanah Tob. Orang-orang tidak berguna. Aduh. Berkumpul dengan Yefta dan pergi merampok bersamanya. PS. Karena itu Yefta berpisah dari saudara-saudaranya. Lalu pergi dan tinggal di daerah Tob. Di sana segerombolan penjahat bergabung dengan dia. Lalu mereka pergi merampok. Saudara, kegagalan gereja kalau dibanding dengan kelompok narkoba, maaf loh. Saya mau katakan, gereja harus belajar dari para pengedar atau kelompok yang kecanduan narkoba. Kenapa? Saya pernah hidup dengan mereka. Saudara, mereka itu kalau ada pendatang baru ingin bergabung, langsung diterima. Enggak ditanya, kamu sudah HIV atau AIDS atau apa? Enggak. Kamu sudah berapa tahun pakai obat ini? Kamu enggak. Saya melihat sendiri berapa tahun yang lalu. Bahkan tinggal di rumah saya sebelum saya menikah waktu itu. Orang-orang narkoba. Waduh, saudara, saya sudah merawat orang-orang sakau yang mengerikan. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Luar biasa. Satu hari saya dapat undangan, saya kaget. Peresmian hotel terbesar pertama di Banjarmasin. Loh, saya pikir saya nggak kenal hotel ini. Nah, ada nomor teleponnya, saya hubungi panitianya. Oh iya, teknik sipilnya itu yang mengundang Bapak. Loh, siapa teknik sipilnya? Dia sebut satu nama. Oh, saya ingat. Nah, dosennya salah orang ini, ya, itu Bapak Insinyur Bernard Nyoto Raharjo, adik kandung dari pendeta Insinyur Niko. Nah, orang ini kuliah di Petra. Hampir selesai. Waduh, dia hancur karena dia kena narkoba. Nah, Pak Bernard cukup dekat dengan saya. Terus dia bilang, Den, dia manggil saya Den. Ini satu pasien lagi. Oh ya udah. Waktu itu kami tinggal di Surabaya di Jalan Musi nomor 38. Saudara, saya bawa dia. Wah, kacau. Sakaunya ini dia sering kepanasan. Dan panas itu pasti malam. Nah, kalau sudah kepanasan dia minta nyemplung di bak mandi berendam. Saya harus nemanin. Berapa lama itu saya lupa. Kurang lebih hampir 2 minggu. Hampir tiap malam. Karena saya melarang mereka konsumsi lagi. Kalau saya sakau, saya cuma nyanyi memuji Tuhan. Saya ajak ngomong tentang kehidupan.
Saudara, akhirnya dia pulih. Nah, Pak Bernard berjuang supaya dia bisa kuliah, tapi nggak bisa di Petra karena dia sudah di DO. Saya lupa dia kuliah di mana. Dia lulus sarjana teknik sipil. Karena dia orang Banjarmasin, dia pulang ke Banjarmasin. Ternyata dia teknik sipilnya hotel terbesar. Hotel Barito waktu itu saya ingat. Jadi waktu Persmen saya diundang, saya datang. Karena Hotel Barito ini waktu itu, ruang ballroomnya. Itu bangunan besar pertama di Banjarmasin yang tidak pakai tiang tengah. Nah, saya nggak ngerti istilah teknik sipil. Jadi teknik sipil ini jadi terkenal di Banjarmasin karena dia orang pertama yang membangun gedung ballroom besar itu tanpa tiang tengah. Wah, saya bersyukur juga. Begitu saya sampai di Banjarmasin, saya dipeluk dia. Dia bilang terima kasih. Saya ketemu Koden. Ya puji Tuhan, hidupnya diubah. Itu harta karun yang luar biasa. Jadi mulai hari ini, trip to heaven, itu kita nggak boleh pergi sendiri. Ayo ajak yang lain. Betul, ada yang komen, orang-orang narkoba mempraktekkan kasih jauh lebih hebat daripada kita-kita orang gereja. Betul. Terima kasih. Oh iya betul, daerah Musi, daerah Darmo, Kartini. Ya betul, ada yang komen, ini orang di Belanda. Ayo mulai hari ini saudara, kita buat surga itu nyata di mana-mana. Dan akhirnya Yefta dipakai Tuhan luar biasa jadi berkat. Untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi daripada kita ngomongin neraka, lebih baik kita ngomongin surga. Karena itu yang jelas sekali. Oke? Jadi ayo saudara, kita berani menjual semua harta kita demi mendapat sebidang tanah ladang itu. Tuhan itu luar biasa. Maka itu saudara, dalam pelayanan kami, ini cuma ngomong saja ya. Puji Tuhan, ini anak-anak saya banyak, tim kami banyak. Pelayanan kami di Papua. Itu betul-betul, maaf ini ya. Anak-anak maafkan papa ya kalau ngomong ini. Pokoknya ada anak-anak terbuang dari keluarga, dikirim. Ya ayo, kita hidup bersama-sama. Yang maaf lagi sih, dikeluarkan dari sekolah Alkitab, dikeluarkan dari pelayanan karena buat salah, ayo, udah gitu saja. Dan puji Tuhan, sekarang mereka itu orang-orang hebat. Saya tanpa mereka, dengan istri saja, nggak mungkin kami berdua bisa nangani pelayanan sebanyak ini, sebesar ini, tidak sanggup. Tapi Tuhan berikan kami ladang-ladang, maaf ya anak-anak, yang terbuang itu dan jadi orang-orang hebat. Ketika Tuhan memampukan kami untuk bisa membeli mereka dengan segala kekayaan yang ada. Nah, bayangkan kalau semua kita menemukan orang-orang gak punya harapan dalam hidup. Lalu surga mereka alami. Dengan hikmat dari kuasa Roh Kudus. Dengan sebanyak macam cara. Ya, teknologi ini, teknologi itu macam-macam lah bisa dibuat. Saudara bisa bayangkan. Kalau semua kita melakukan itu trip to heaven. Menyelamatkan banyak orang. Memulihkan hidup orang. Gak peduli agamanya apa saja. Betul, ini ada anak saya komen di Facebook. Belajar dari kerendahan hati Yefta. Yang tidak dendam. Betul, itu luar biasa. Maka dunia ini gak jadi neraka, tapi jadi surga. Terima kasih yang mendoakan pelayanan kami. Ayat yang terakhir. Ayo mulai hari ini kita semua jadi agen-agen pemulihan kerajaan surga di dunia ini. Oke, ada yang tanya. Kalau kita sudah melayani, apakah orang yang kita... Apakah orang yang kita layani harus kita bawa menjadi Kristen? Atau harus dibaptis? Kan tanda-tanda orang percaya dibaptis. Nah,
Jangan bicara agama lebih dulu. Jangan. Tapi bicara tentang kehidupan. Tentang kebenaran. Ya, berbicara tentang Yesus. Oh ya, saya harus tegaskan ini ya. Berbicara tentang Tuhan Yesus. Berbicara tentang Injil. Hari ini semua kita harus sadar. Tidak harus bicara tentang agama Kristen. Saya ulangi. Bicara tentang Tuhan Yesus. Bicara tentang Injil. Tidak harus bicara tentang agama Kristen. Ini yang keren. Maka itu kalau kita bicara tentang kasih, tentang kebenaran, tentang pengampunan, tentang pertobatan dan macam-macam. Enggak harus pakai agama Kristen. Tidak. Maaf ya saudara. Agama Kristen itu jahat loh. Siapa baca berita minggu yang lalu. Perdana Menteri Kanada marah kepada gereja. Loh ada apa? Ternyata kira-kira 2 minggu ini Kanada gempar saudara. Ada sebuah sekolah Kristen, maaf Katolik, dengan asrama. Dan sekolah ini sangat terkenal. Membawa anak-anak suku Indian Inuit. Ya berapa abad yang lalu. Mereka diambil, disekolahkan di situ. Ternyata saudara, mungkin akan ada perbaikan atau apa di sekolah itu. Mereka gali fondasi. Syok. Negara itu syok. Ternyata ditemukan tulang belulang anak-anak yang jumlahnya ratusan. Jadi ada pembunuhan. Waduh, yang dilakukan gereja, maaf. Akhirnya orang-orang Indian itu marah. Dan di Kanada ada pembakaran gereja. Yang bakar orang-orang Indian karena mereka marah. Maka itu jangan bicara Kristen Katolik, kita ini jahat. Sejarah membuktikan. Ayo. Woi, terima kasih. Ini Ketua Pesat Indonesia komen. Bukan agama yang menyelamatkan. Tapi pengenalan akan Tuhan dan hidup benar itu yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Terima kasih nak. Jadi tolong ya, bicara kasih. Bicara surga. Bicara Injil. Bicara tentang Tuhan Yesus. Jangan bawa-bawa agama Kristen. Bawalah kebenaran. Nah, menurut Yohanes 8 yang tanya tadi, kalau kebenaran kita sampaikan, maka kebenaran itu memerdekakan orang itu. Saya tidak tahu masuk enggak anak saya ini. Suatu kali saudara, ada anak saya yang punya hotel Aston di Balikpapan. Nah pas waktu itu saya pelayan Balikpapan, anak saya suruh saya nginap di sana. Ya, berapa tahun yang lalu. Nah karena saya dianggap tamu VIP, maka saya itu dilayani, saya belum pernah itu masuk hotel dilayani kayak begitu sampai bingung saya. Nah pelayannya itu namanya Aditya. Saya nggak tahu agamanya apa, saya nggak pernah tanya. Tapi karena pelayanan baik dan Roh Kudus bilang, kamu minta nomor teleponnya anak ini begini. Dia nggak tahu siapa bapaknya. Oh iya. Akhirnya saya minta nomor teleponnya. Saya nggak mau ganggu. Saya tanya jam berapa kamu selesai, jam sekian. Akhirnya saya kontak. Dia kaget. Saya kok bisa tahu nomor apa itu masa lalunya. Nah berapa kali saya Balikpapan nginep di Aston. Dia pasti ketemu. Kalau nggak pas tugas dia selalu bilang, Pak, pokoknya kalau papa ke Balikpapan nginep di Aston harus kontak saya walaupun saya tidak lagi tugas. Nah akhirnya saya tahu kalau dia Muslim, tapi saya nggak pernah mempengaruhi. Suatu hari saudara, dia telepon saya, Pak, saya siap dibaptis. Loh, siapa yang ngajarin kamu? Saya nggak pernah ngajak dia untuk baptis, tidak. Tapi dia sering dengar firman. Ternyata dia mencari sendiri kebenaran itu. Maka itu dia kagum dengan saya. Karena saya nggak pernah mengajak dia pindah agama. Tidak.
Nah, pas saya pelayanan ke Krayan, Kalimantan Utara, dia ada off, bilang, Pak boleh nggak saya ikut? Saya ini lama di Balikpapan, dengar tentang Krayan, suku Dayak Lundaya, tapi saya nggak pernah ke sana. Yaudah ikut. Itu 2017. Saya nggak nyangka juga. Dia belum dibaptis ternyata, waktu itu nggak jadi. Nah, di Krayan itu saya baptis dia. Nah, ini yang tanya tadi, jadi nggak harus cerita soal agama. Biarin, nanti kebenaran itu memerdekakan dia. Kemarin malam, pas makan malam ada seorang tanya. Orang tanya ini adalah, Bapak ini nggak punya mobil, tapi bisa kemana-mana, itu hebatnya Tuhan. Nah, dia tanya, kenapa saya nggak mau punya mobil? Saya bilang, saya nggak perlu. Ya, saya nggak mau cerita kalau saya mau nginjil. Ternyata tahu. Nah, terus saya cerita. Saudara tahu gara-gara saya nggak punya mobil, ada 2 sopir yang bertobat. Duh, kok bisa? Dia tanya. Karena begini kebiasaan saya. Ya, waktu itu saya masih Surabaya. Saya belum lama di Papua. Jadi kalau ada keluarga yang tahu saya mau pergi ke daerah ini, ke daerah itu, dan nggak ada mobil, saya dipinjami. Nah, kalau pinjam mobil bersama sopirnya sekali. Nah, saya ini punya kebiasaan. Kalau ada sopir pergi dengan saya, dan saya nginep di hotel, saya nggak akan nginepkan sopir itu di losmen. Selalu saya ajak, kalau istri saya nggak ikut, saya ajak sopir itu sekamar dengan saya di hotel. Nah, ada 2 sopir itu bertobat. Karena dia nggak pernah ngalami itu. Gampang bukan mencari jiwa itu? Nah, itu kesaksian. Maka itu ayo kita nyatakan surga di mana-mana. Dalam hidup ini luar biasa. Jelas ya? Ayo, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Trip to heaven. Jangan pergi sendiri. Ajak orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Oke, bagaimana Ari? Terima kasih Pak, luar biasa malam ini Pak. Ya, tunggu. Ya, oke, jadi gimana? Mau apa ini? Kita buka sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Ada yang mau bertanya Pak ya? Silakan. Oke Bapak Ibu saudara sekalian, sesi tanya jawab kita buka. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung chatting atau unmute mic-nya sehubungan dengan trip to heaven. Jangan pergi sendiri, tapi ajak. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung unmute mic-nya. Ya. Sopir yang dia tidur di hotel itu bisa tidur. Bisa tidur? Ya, ada satu yang namanya Seger. Itu nggak bisa tidur, dia bingung katanya. Iya. Ya, sekarang dia di Semarang. Seger terus ya, jadi geser tidur. Itu pasti kecet-kecet itu. Pak, ini ada Bro Winslow sudah beres pertanyaannya? Sudah, lanjut. Ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Anwar. Tapi ada sering berkata bahwa ini ada orang yang sering berkata bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Bagaimana menurut Ya, Pak? itu kepercayaan. Ya. Itu cuma kepercayaan supaya orang menghormati ibunya. Padahal kalau dilihat beneran ya nggak ada ya Pak? Nggak ada. Ya, itu surga itu kalau kita bisa mengubah hidup orang. Siap. Siap. Makasih Papi pencerahannya, thank you. Sama-sama. Siapa itu? Wah, Pak. Aku angkat. Oh, Koang. Oke, Koang. Iya. Oke, Bapak Ibu saudara silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Bisa langsung unmute mic-nya atau lewat chatting juga bisa. Ya boleh. Brother Ricky. Aneh kamu itu pakai tanya lagi, awas ya. Ayo Rick. Tanya terus di mute itu loh. Iya, Tori. Ayo, bro. 1 dimatiin tuh. Sorry, terlalu dekat sama komputer nih. Ya udah apa Rick? Ayo. Kalau di dalam
Matius 18 ayat 9 itu yang memunculkan kata neraka itu Tuhan sendiri ya, Tuhan Yesus sendiri kan. Ya, Karena dia bilang, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam. ya, tapi tidak ada ayat mengatakan Tuhan menciptakan neraka, itu tidak ada. Nggak menciptakan, tetapi dia yang menyebut pertama kali ya. Iya, Tidak Heeh. tahu gitu. betul. Oke, Eh, lanjut Bu Ari. Oh, singkat banget pertanyaannya, jawabannya. Aan, tolong di Facebook ini ada yang dari Belanda, ya ingin bisa tanya, tapi dia nggak tahu. Diana, ini dikirim link Zoom-nya. Apakah Diana bisa pakai Zoom? Kalau bisa pakai Zoom, bisa dialog. Coba kirim linknya di Facebook-nya Papaan. Oke, yang lain ada? Silakan yang lain kalau mau bertanya. Pak Santo mau bertanya, Pak Santo? Santo masih ada nggak? Diana, itu link Zoom-nya kalau mau ikut gabung. Pak Joko, ayo komen. Pasti ada komen nih Pak Joko ini. Kemana? Wah, saya terpesona. Apa? Yang mana? Ya, semuanya. Saya catat kok. Saya catat. Ayo Kak Joko komen, nggak apa-apa. Ya, luar biasa. Ada harta dalam tanah. Iya, Jadi orang yang menjual segala sesuatu itu adalah Yesus. amin. Demi kita yang rusak bengkok-bengkok ini. Aku cuma mau nyampaikan ini. Ingat nggak Koden waktu pagi ya kalau nggak salah. Koden kan ada itu ngomong terus kasih perumpamaan itu loh Koden. Bayi yang itu loh yang sekujur tubuhnya penuh dengan kotoran. Oh iya, karena Itu mamanya tanpa iya langsung peluk loh. ibu. Nah, aku itu nangis loh Koden. Oh iya, aduh kau juga nangis waktu itu, betul. Iya udah itu dulu lah. Makasih Koden. Ya itulah kasih sayang mama ya, seperti itu papa di surga. Oke, lanjut yang lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatannya udah jelas semua ini Pak. Ya, ya udah. Oke ya. Tuhan memberkati. Besok pagi kita ketemu lagi 9:15 WIB. Yang mau join itu belum join ini Pak kelihatannya Pak. Iya, nggak ada itu. Mungkin dia nggak bisa pakai Zoom kali. Hmm. Ya udah. Besok jam 9:04 WIB ada sama pakai pesat ya Pak ya? Bukan, SK. Oh SK. Ada berapa LP gabung, Filipos? Pak Lurah? Halo Pak Lurah? Masih ada 8 yang gabung. 8 ya. Ya, Oke. kenapa nanti yang lain? Jadi besok pagi itu ada jam 9:15 waktu Indonesia Barat. Terus malamnya kita ada ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi malamnya jam 19:15 itu temanya intrik dalam gereja. Ya Pak ya? Baru tahu ini. Oh, baru tahu Pak? Baru tahu. Belum dikasih tahu Pak Anton. Belum. Oke. Hari Senin ini Pak. Oke itu aja pengumumannya. Besok bisa ya Pak ya? Iya. Pengumumannya bisa ya Pak. Oke. Ada yang lain? Ya. Mau bertanya? Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke cukup Pak. Cukup Pak. Ya. Oke ya. Yang di Instagram, Facebook. Sampai ketemu besok. Kita akan Ya. berdoa terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ngobrol silahkan bisa ngobrol.
Ya, minta tolong Pak Joko bisa berdoa Pak untuk kami Pak. Pak Joko. Halo Pak Joko. Masuk hilang lagi. Pak Joko. Oh tertutup ini kan. Bro Kristo dah bro. Bro Kristo bisa berdoa bro. Yuk. Yuk. Recording stopped. Yuk, mari kita berdoa. Papa, terima kasih untuk hari ini Kak belajar dan cara-caramu. Kami rindukan Bapa, surga di bumi. Amin. Amin. Biarkan bumi jadi seperti di surga. Kami juga bersyukur untuk mentor kami, anggota kami, Bapak Daniel Alexander, pengajarannya. Bersyukur komunitas ini, bersyukur untuk waktu-waktu ini. Terima kasih Bapak, firman sudah diberitakan, biarkan itu menjadi firman yang syukur di hati kami, dan menjadi pelaku-pelaku firman, membagikan firman, dan betul Bapak, surga bumi akan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini sudah bersyukur kami. Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sama-sama.